Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'i minal awwalina wal akhirin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qawluhu walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang paling pertama setelah salam saya menyampaikan hamdalah, puji syukur kehadiran Allah yang merupakan pengakuan kita, ikrar kita terhadap nikmat-nikmat Allah yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita, yang kalau kita mau menghitung-hitung nggak pernah bisa menghitung. Kalau kita pingin berterima kasih nggak pernah kita bisa mampu berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah itu. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Seperti hanya kita kesempatan malam Ahad, malam Senin ini bisa sama-sama hadir di Majlis Taklim Riyasah 5 tuh salah ya, di rumah Pak Amir ya, yang kita hormati, kita cintai. Kita bisa sama-sama hadir. Saya pikir, saya pastikan ini semata-mata karena tuntunan bimbingan akidah dan hidayah Allah. Dari rumah sampai ke sini bukan karena kita sudah tahu alamatnya, bukan karena ada cahaya neon yang menerangi, tapi jauh di balik itu ada cahaya maha dahsyat yang bersumber dari nurullah, cahaya Allah, ialah cahaya hidayah Allah. Bisa jadi ada yang jadwal taklim malam hari ini di sini gak hadir. Tapi ini bisa jadi, saya nggak tahu. Gak hadirnya bila kalam wala salam wala yatafakkarun muntaber. Apa muntaber? Mundur, nggak mau taklim tanpa ada berita. Bahkan suka lucu di sebelah sana itu ada ikhwan yang suka pundungan. Heran juga, ada yang suka pundungan. Ya. Gara-gara roisnya marah-marah, besoknya nggak taklim. Taklim kemalaman, nggak taklim. Iya gitu. Ya, gara-gara ada sengketa dengan sesama ikhwan, taklim jadi korban. Ya, kenapa harus taklim jadi korban? Tapi di sono jauh banget ya. Sini nggak ada, ya insya Allah. Para ikhwan sekalian, kemudian alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah, saya bisa ikut hadir di sini bersama para ikhwan yang kebetulan biidznillah saya yang sekarang berkuasa dengan mic ini ya, dikasih amanah oleh Amir Majlis
Ya, dan Pak Iwan tidak bisa menggunakan mic ini sekarang. Saya yang berhak. Ya. Alhamdulillah. Tadi Akhina Firman nanya ke saya mau ngambil judul apa, mau di-share ke grup apa? Ya. Saya menyampaikan kira-kira judulnya betapa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Dengan Rahman dan Rahimnya Allah, Allah masih menyayangi kita. Ya. Walaupun kadang-kadang tantangan juru dakwah sekarang itu berbeda dengan zaman dulu-dulu. Jangan jauh-jauh, waktu saya kecil saja saya sudah baiat tahun 81. Ayo, Pak Har, 8 tahun berapa baiatnya? Nah, saya 81 udah baiat sebelum Gunung Galunggung meletus. Kelas 1 SMP. Pas baiat heboh di dunia, ya. Munculnya fitnah macam-macam, ada agama barulah, keyakinan barulah, sehingga pas sekolah saya dijauhi semua orang. Jangankan teman guru aja jauh. Ya, sering menghasut teman-teman, ya. Tapi itu perjuangannya, ya. Perjuangan bagaimana, ya, mempertahankan hak, karena kadang-kadang yang salah bisa jadi dianggap benar kalau yang salah itu dipandang benar selama terus menerus. Bisa dipahami nggak? Contoh gini deh, contoh real. Ada orang nanya, kota wisata di mana ya? Nah, itu kan? Terus saya jawab, oh dekat rumah saya, Cilengsi. Dia malah balik menyalahkan, gue bukan Cilengsi, Cibubur. Ya, kota wisata Cibubur bukan Cilengsi. Malah berantem. Dia merasa benar, saya memang benar, ya kan? Yang benar jadi salah, gara-gara salah informasi sebelumnya. Makanya filosofi Napoleon Bonaparte bahwa kebenaran adalah sesuatu yang dikatakan benar selama terus menerus, gitu ya. Itu kebenaran, ya. Warna laptop ini hitam karena kita dikatakan oleh orang-orang sebelum kita sejak sebelumnya bahwa ini warna hitam, itu kebenaran, ya. Bisa jadi disesatkan juga, ya, kalau itu dikatakan terus menerus, itu tentang kebenaran, ya. Ini ada kuliah kebenaran dulu tentang kebenaran. Para hamba Allah, ikhwan akhwat, ya, mudah-mudahan perbedaan taklim masa dulu dengan sekarang tidak begitu banyak merubah kita. Yang saya maksud perubahan itu apa ya? Dulu dunianya betul-betul dunia nyata, taklim ya taklim. Kalau sekarang antara dunia nyata sama dunia maya berdampingan, ya. Ustadznya khusyuk ngajak ngaji, buka kitab suci. Jamaahnya buka HP, ya. Ustadznya ngajak serius, malah update status, ya kan. Ustadznya bilang undur makol, latang durman call, malah video call. Aduh, gimana ini? Ayo kita ngaji, malah selfie. Masya Allah, ya. Tapi nggak apa-apa. Ngajak konsentrasi malah bikin story. Aduh, kacau. Ya, tapi di sono, di sini enggak, insya Allah, ya. Ya, pegang Quran semua. Iya, ya. Begitu harusnya, ya. HP ditinggal, hati dibawa. Ya. Insyaallah. Para ikhwan sekalian, kita sejenak membayangkan kita di sini taklim. Kita harus yakin bahwa kita ini sedang dipilih Allah, gitu. Ya. Allah sudah memilih kita pada tempat jalan yang benar. Dari sekitar 7 miliar manusia di muka bumi ini yang beragama Islamnya sekitar 2 miliar lah. Yang pasir angin, yang muslimnya hampir 100% lah. Tapi coba yang mau ngaji berapa persen?
Jangan jauh-jauh ke ranah sana, di sini saja. Jika saja tetangganya Pak Amir mau ikut taklim, sesek di rumah. Ya, padahal mereka sama-sama muslim. Kalau ditanya dari hati ke hati, yuk ngajak ngobrol, akhi, antum tetangganya Pak Amir ngaji, ikut bagus nggak kira-kira? Ya bagus, kenapa nggak ikut? Nah, itu namanya mental block namanya. Apa yang mental block? Ada yang tahu? Mental block itu penghalang kemajuan. Itu mental block namanya. Penghalang untuk maju. Apa aja itu mental block? Ya. Itu contoh tadi, taklim ya. Maka disitulah bentuk kasih sayang Allah. Allah sudah memuliakan kita dengan dipilihnya menjadi warga jamaah muslimin Hizbullah. Ini nikmat yang luar biasa. Luar biasa nikmat. Di saat orang berlomba ingin menegakkan kebenaran, tapi kebenaran menurut versi mereka masing-masing. Pingin menegakkan, membangun negara Islam. Bisa nggak? Realitanya nggak bakal bisa. Kurang apa dekatnya dulu Kartosuwiryo dengan Bung Karno. Teman dekat, teman kecil. Akhirnya dihukum mati dengan bercucuran air mata Bung Karno-nya. Nggak tega sebetulnya secara batin. Teman sendiri ditembak. Di mana tembaknya? Bandung, ya. Kok tahu? Kata koran. Ya, insya Allah. Dan berteman juga dengan Wali Al-Fatah. Makanya menurut beberapa informasi wasiat kepada pengikutnya Kartosuwiryo di Gunung Masigit, Gunung Cakrabuana, kalau saya mati ikutlah Wali Al-Fatah, gitu ya. Tapi kata pengikut yang sekarang ini nggak percaya, biarin, ya. Ya, ilah kita alhamdulillah, biidznillah, syukur sekali, masya Allah, ya. Ini yang saya maksud dengan betapa Allah memuliakan kita, menyayangi kita. Di samping secara global garis besar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani adama. Apa artinya? Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Ini friend dasarnya. Manusia dibuat mulia oleh Allah. Tapi ibarat karakter bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi dimuliakan Allah dengan diturunkannya nabi-nabi di kalangan mereka. Tapi karena nggak syukur, kufur nikmat, berbalik antara kemuliaan dengan kehinaan. Dan sekarang orang Yahudi menjadi masyarakat terkutuk di dunia. Yang ngutuk bukan hanya muslim, tapi orang-orang yang punya hati. Di mana-mana demo itu mendukung rakyat Palestina, padahal mereka bukan muslim, ya. Memang kalau punya hati begitu. Kemuliaan kalau dijalankan dengan kemuliaan ya tetap jadi mulia. Secara fisik manusia jauh dengan makhluk lain. Mana ada makhluk lain bisa berdiri begini tegak, ya. Ada gorila nggak bisa, dia tetap bongkok. Ada monyet bisa kalau dilatih. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang nggak mungkin sama, yaitu diturunkannya bersama kehadirannya di muka bumi ini adalah apa namanya? Al-aql. Apa akal? Apa akal? Akal. Apa bahasa umumnya akal? Akal kan bahasa Arab. Apa bahasa Indonesianya apa? Pikiran atau kecerdasan atau intelektualitas. Itu kecerdasan namanya. Itu tadi contohnya. Taklim dengan nggak taklim bagus mana? Bagus? Itu akal yang mengatakan. Setelah melewati beberapa proses pertimbangan, menggunakan pikiran sadar namanya itu. Ya. Nah, jadi kemuliaan Allah secara fisik ya, disertakannya al-akal ya. Tapi serta-mertanya antara fisik al-akal juga belum bisa paripurna. Maka diturunkanlah
agama yang menyertainya, yang menjadi rambu dalam kehidupannya. Itu urutan-urutannya. Di dalam ayat dikatakan wallahu khalaqa kulla dabbah mimma. Allah menciptakan segala makhluk dabah itu dari air. Apa makhluk dabah? Makhluk yang melata, termasuk manusia. Bisa ngalengkah itulah dabah. Setiap makhluk yang bisa bergerak itu dabah. Yang suka makan dabah. Dirinci oleh Allah, faminhum may yamshi ala batni. Di antara mereka ada yang bisa berjalan menggunakan perutnya. Siapa dia? Ular, apalagi? Cacing, apalagi? Belut. Gitu ya? Ulat. Ya. Kalau kelabang masuk pada tuh kelabang. Kan ya. Wa minhum may yamshi ala rijlain. Dan di antara mereka makhluk dabah tadi yang bisa berjalan menggunakan dua. Siapa dia? Manusia. Siapa lagi? Unggas. Ya udah unggas. Kalau unggas kan ayam, burung-burung dan sebagainya. Maka kita sama burung sama. Punya dua kaki. Wa minhum may yamshi ala arba. Dan di antara mereka juga ada yang berjalan menggunakan 4 kaki. Siapa dia? Oke. Terus? Pedus. Ya, pedus asu ya putu bae. Oke. Dalam Al-Qur'an ada nama surat, namanya surat Al-An'am. Apa artinya? Hewan ternak. Maksudnya siapa tuh ternak di situ? Ternyata nggak sembarangan loh itu. Bukan semua binatang. Yang dimaksud Al-An'am, binatang yang diternak, yang dagingnya bisa dimakan dan yang bisa dikurbankan. Itu an'am disebutnya. Nah, maka terbatas kan? Hanya pada 1 onta. Bentar dulu ya. 2 sapi, 3 kerbau. Sapi sama kerbau itu satu kelas. Unta, sapi, kambing udah. Maksudnya itu ya. Jadi kambing kan domba lah seterusnya lah. Perasaan bukan. Ya. Boleh nggak kurban pakai binatang kijang? Ya. Menurut fikih boleh. Karena itu masih kelasnya kambing. Sama dengan kurban pakai kebo gitu, ya. Jangan dilarang, nggak boleh karena itu kelasnya sapi, ya. Oke. Nah, cuma itu binatang yang Allah sebut dalam yang dimaksud dengan dabah. Nah, kok kelabang nggak ada? Dan di antara mereka ada yang jalan menggunakan kaki 1000, nggak ada. Karena kelabang dan sekelasnya itu masuk kategori alabat nih, menggunakan perut, jadi kakinya nggak dianggap. Nah, yakhluqullah ma yasha. Allah berkehendak menciptakan semuanya. Makanya antara menggunakan perut, menggunakan 2 kaki dan 4 kaki disebutkan sama oleh Allah. Artinya manusia dengan kerbau nggak ada bedanya dalam hal apa yo? Pertama betul ciptaan Allah. Kedua, kalau lapar pingin sama kan dengan manusia? Sama. Kalau sudah balik pingin lawan jenis sama nggak? Sama. Cuma, nah disinilah perbedaannya. Ketika Allah kita turunkan al-akal, turunkan bimbingan agama, di situ menjadi letak perbedaannya. Ya, makanya kalau manusia sudah nggak patuh undang-undang agama, kata Rasulullah, idalam tastahi fasna'ma syi'ta. Kalau kata Sunda kasar, mun teu gablek ka peundel seug sia. Ora bedo. Nah, sakarep sia tah. Nah, ya. Kalau sudah tidak punya malu, berbuatlah semaunya. Makanya sekarang banyak orang yang sudah nggak punya malu. Aurat dipamerkan kemana-mana. Tingkah lakunya, KTP-nya Islam. Islam hanya KTP. Perbuatannya bejat moral. 3 hak berlaku dia. Apa hak? Halal, haram, hantam.
Ya. Yang penting aing sebe, kan binatang yang begitu mah. Ya. Di mana-mana mengumbar hawa nafsu tuh nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Ini Allah yang mengatakan loh. Kata Allah dalam hadis kursinya, manusia baru merasa puas, kenyang, dan tidak lagi ada keinginan apapun setelah mulutnya dimasukin tanah. Udah selesai. Wes modar. Ya. Kalau nafsu serakah dituruti nggak ada habis-habisnya. Ya. Coba kita mengalamun, seandainya saya punya uang 4 miliar. Nanti pas dikasih bingung. Ya, padahal kalau saya mikir gampang, kalau saya 4 miliar, punya uang 4 miliar buat masjid semua dah. Ya. Buat ente mana ngelamun lagi, gampang. Ya, main juga ngelamun. Itu gitu aja gampang, ya. Susah-susah amat. Ya. Oke. Sekarang berikutnya, saya nggak pakai nomor nih. Padahal udah berapa nomor tadi itu tentang betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Nah, sering dibahas itu fitrah. Saya tanya nih, Riz, apa tuh fitrah? Fitrah itu apa? Kok geleng-geleng kelapa? Aduh, ente paling rajin taklimnya. Kamana wae? Ya. Makanya kalau kurang fokus kan jangan suka update status. Oh, kalau kata Ustadz undur makol jangan video call. Oh, gitu ya. Nah, kalau Ustadz buka kitab suci jangan. Aduh. Oke. Fitrah itu banyak maknanya. Di antara makna fitrah itu suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Di hadis disebutkan fa'abawahu ayuhawidanihi au yumassironi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang membuat si anak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, di situ guru kan disebut. Maka gurunya lah nggak ada tuh. Ya. Karena orang tua, semuanya tanggung jawabnya kembali ke orang tua. Makanya kalau di masjid ada anak ribut, jangan nyari guru, nyari orang tuanya. Ya, mau jangan kebayang ustadznya, ini Ustadz Apip nih ya, kacau nih. Ya, anak siapa bukan anak saya. Ya. Atau mengislamkannya nggak disebut. Nah, karena fitrah itu fitrah ala Islam. Ini satu gambaran tentang fitrah ya. Gambaran lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra Mi'raj mampir di mana? Baitul Maqdis. Jadi beliau transit dulu di situ sebelum naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Waduh luar biasa, masya Allah. Mana ada teknologi yang bisa memikirkan betapa dahsyatnya perjalanan Rasulullah sampai ke langit ketujuh. Kalau pakai hitungan kalkulator manusia 6.000 miliar tahun PP baru bisa sampai berapa ratus generasi itu. Ya. Sementara kita dengan Nabi Adam saja belum 100.000 tahun belum. Usianya belum sampai 100.000 tahun. Ini ribuan miliar tahun. Masya Allah kan. Maka bagi orang beriman mah gampang aja, nggak usah pakai kalkulasi, ilmu matematika, ilmu fisika, nggak usah. Pakai hati, pakai iman, sudah selesai. Seperti Abu Bakar ya. Abu Bakar katanya Muhammad habis Isra Mi'raj apa tuh ke Baitul Maqdis di Palestina, ke langit ke-7, baiklah udah selesai, udah pulang. Kata Abu Bakar apa? Kalau itu Muhammad yang bilang, saya percaya. Sementara yang lain masih ragu-ragu. Masa iya ya? Jangankan sampai ke langit, ke Baitul Maqdis saja masih sesama tanah Arab harus 2 bulan perjalanan PP. Ya, dari Madinah ke Palestina. Nah ini semalam itu pun sampai ke langit ke-7 kan. Siapapun saat itu yang logikanya bermain gak bakal nerima. Tapi kalau akidah bermain, udah oke. Nah gitulah. Makanya iman tuh gak usah harus menggunakan logika. Sudah. Makanya kata Ibnu Umar,
Lau kana dinu birra'yi lakana asmul khuf aula bil bashi. Nah, apa tuh terjemahannya? Ayo. Kalau saja agama boleh utak-atik pakai logika, niscaya kalau wudu pakai khuf, pakai sepatu, yang diusap bukan bagian atas tapi telapaknya. Kenapa? Yang kotor telapaknya bukan atasnya. Gitu loh. Ini jadi Pak Ridwan kalau lagi safar dalam 3 hari boleh rukhsah nggak lepas sepatu. Gimana kalau wudu usap bagian atasnya? Bawahnya gimana? Jangan diusap, digejek-gejek aja ke tanah, digedig, deg gitu, cukup. Gitu begitu. Sholat lepas kan? Ya jangan dilepas, orang wudu jangan dilepas. Nah gitu maksudnya. Ini kalau lokasi padang pasir begitu, tapi jangan dibalik. Wudunya nggak dilepas, sholat dilepas. Wah itu kacau. Maksudnya kalau nggak dilepas tuh kalau sholat pun nggak dilepas. Itu boleh. Dalam Islam boleh. Sama dengan pakai peci ini kalau wudu, kalau darurat nggak dilepas nggak apa-apa, usap bagian luarnya. Nah gitu ya. Maka kata Ibnu Umar kalau saja wudu ketika ngusap bashul khuf itu mestinya telapak yang diusap bukan atasnya. Tapi kenapa? Karena jangan main terlalu dalam, main logika ketika dalam beragama. Ya. Kembali ke gambaran tentang fitrah. Sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah disuguhi malaikat Jibril 2 minuman tanpa nawar dulu. Kalau kita kan ditawar ya, Mas Kir mau minum apa ya? Kopi apa teh? Nah, ya kan? Kalau susu pulang, ya, kata kopi apa teh aja. Nah, tapi Nabi nggak ditawarin dulu, langsung disuguhin. Apa yang disuguhin? Ayo, apa yang ingat? Coba ingat. Arak sama laban, halab, susu. Ya. Nabi tanpa ragu memilih susu. Ya. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, laqad asobtal fitrata. Wahai Muhammad, sungguh kamu sudah memilih yang fitrah. Kalau saja kau memilih Homer, niscaya kelak umatmu kalau taklim sambil teler pada nyekek botol. Untung ya Allah, ya untung Rasul milih. Nah itu susu disebutnya fitrah. Ya, fitrah itu yang sesuai dari sononya. Susu apa nggak tahu, sapi atau kambing nggak tahu, ya. Karena ya jangan logika ya. Apakah mereka merah susu dulu apa unta? Wallahu alam. Ya, sama dengan kelak kita di surga. Ada sungai air susu. Waduh, itu sapinya berapa juta itu? Siapa yang merah tuh ditumpahkan ke sungai? Jangan pikir begitu. Ada sungai madu, aduh ya. Wah, nanti di surga madu jadi minuman bukan semata-mata di botol. Ditumpahkan di sungai, insya Allah ya. Nahrul asal, insya Allah. Nah itu gambaran tentang fitrah seperti itu, ya. Jadi fitrah itu kalau kita artikan dalam kamus yang saya nukil dalam kitab Al-Munawir, ada fitrah itu adalah suci, asalnya kejadian, gitu tuh fitrah, ya. Penciptaan itu fitrah, agama itu fitrah, sunnah Nabi itu fitrah, sifat pembawaan yang baik itu fitrah. Ingat, sifat pembawaan manusia itu aslinya baik loh. Jadi gini, fitrah itu sebetulnya kalau kita mau artikan yang langsung nih, adalah pembawaan jiwa manusia yang selalu cenderung pada kebaikan. Itu fitrah. Ya. Coba gini deh, saya ambil contoh yang dekat Maskir. Maskir berantem sama tetangga. Contoh doang, Mas. Nah, saya tanya, Mas berantem sama tetangga enak nggak? Pasti jawabannya nggak enak, itu fitrah namanya. Ya, atau Kang Firman, contoh doang. Kang Firman sholat di rumah, nggak berjamaah di masjid. Saya tanya, sholat di rumah enak nggak sih dengan daripada masjid? Gak enak. Berbeda begitu mesti. Ya, dayat. Ya, saya lihat lagi pegang uang banyak, saya pinjam, lihat pinjam uang dong.
bawa 50.000 mau bayar ojek. Maaf Ustaz gak bisa. Nah, pasti dia mikir, gak enak amat ya, guru saya kok minjem uang saya gak kasih. Padahal ini uang ada, mesti gak enak jawabannya. Itu fitrah namanya. Jangan pernah meremehkan fitrah, dijaga betul. Ada contoh lagi, biar paham tentang fitrah. Ada orang naik kereta. Di kereta kumpul bermacam-macam manusia. Dari yang paling alim sampai yang paling apa? Bragajul. Ya kan? Katakan begitulah. Tiba-tiba ada yang terjatuh dari pintu kereta bergelimpangan, mati. Kira-kira gimana reaksi penumpang kereta? Siapapun mesti merasa kasihan, awalnya kasihan. Bahkan kadang-kadang kita ya, lihat penjahat aja digebukin sampai babak belur, berdarah, hati kita kasihan, melas, gak enak. Ya, gitu ya. Itu fitrah namanya. Fitrah. Maka fitrah supaya benar diatur dalam agama. Maka kata hadis, kata ayat, agamalah barometer amaliyah benar atau salah. Banyak kan postingan bagaimana anak-anak Cina begitu mengabdi sama orang tuanya. Ya, orang tua sudah lumpuh, dimandiin, dibedakin, digantiin bajunya, udah lumpuh. Belum tentu orang kita yang muslim, yang santri bisa merawat orang tua sehebat itu. Tapi dia non muslim gitu, ya. Itu adalah masih hablum minanas, masih ranah duniawi, ukhrawi, walau alam. Karena harus dalam Islam baru amaliyahnya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau guru-guru kita dulu di jamaah ini barometernya jamaah. Karena la islama illa bijamaah. Ya. Insya Allah Kang Toleh masih ingat bagaimana Ustaz Saifuddin itu kalau ceramah. Itu luar biasa. Jamaah dengan firqah itu furqahnya jelas, tegas, tuntas, tas. Ya, nggak ada yang aling-aling lagi. Luar biasa itu. Sekarang kita susah menemukan pengganti beliau seperti itu. Ya. Nah, itu tentang fitrah ya. Fitrah. Kasih sayang Allah di situ letaknya. Jadi perpaduan antara fitrah, al-aqal dengan agama beriring sejalan. Oh, luar biasa. Ya. Sama kalau ditanya orang, hidup berjamaah dengan berfirqah nikmat mana? Kalau logikanya berjalan, itu mesti nikmat berjamaah. Jangankan dalam masalah ibadah, dalam masalah duniawi saja. Ya, kita makan sendirian dengan berjamaah, rebutan. Enak mana coba? Enakan berjamaah rebutan coba. Ternyata makan sambil rebut-rebut itu enak loh, nikmat. Ya. Saya di rumah, anak-anak udah pada entah kemana, makan berdua, rasanya berkurang nikmat. Waktu sama anak-anak tuh kadang-kadang kurang nasinya, nikmat. Maaf ya curhat. Itu zaman dulu ya. Ya, zaman dulu salah naker maksudnya bukan karena kurang. Ya, nikmat rasa. Itu berjamaah makan. Apalagi dalam hal masalah kehidupan. Jika saja orang-orang yang nggak paham tentang jamaah itu betapa nikmatnya kita, niscaya mereka berlomba deh. Berlomba untuk sama-sama duduk sama, berdiri sama, untuk sama-sama dalam kehidupan berjamaah. Karena betapa nikmatnya kita. Kita nggak bisa ditukar dengan apapun. Nggak bisa. Kita merasakan betul. Sama dengan kita taklim seperti ini, nikmat sekali kok. Coba deh. Contoh doang ya. Contoh ya, Kang Toleh, misalkan Kang Toleh contoh. Saya minta izin itu kok diomelin. Suatu saat Kang Toleh nggak taklim. Tanpa sebab. Pas yang taklim pulang ketemu sama beliau, kira-kira gimana rasanya? Mesti gelisah. Waduh, ketemu lagi. Waduh. Ya. Kurang dari tadi saya ngumpet lah mesti. Karena fitrahnya fitrahnya berbicara di situ. Fitrahnya berbicara bahwa taklim jauh lebih enak daripada nggak taklim. Ya, masya Allah kan. Itulah kasih sayang Allah. Ya, belum lagi kata Allah, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita sebaik-baik bentuk. Dari tidak ada, dan kelak pun nggak ada kembali. Setelah nggak ada lagi. Gitu loh, itu manusia tuh. Ya, saya ambil contoh, Mas Har, berapa tahun usianya sekarang?
Ayo lo ketahuan lo. 43. Saya tanya, Masar 44 tahun yang lalu di mana adanya? 44 tahun yang lalu di mana adanya? Iya, di mana adanya? Lahim. Kalau gitu 45 tahun yang lalu deh. Tahu di mana? Sudah ada belum? Ayo. Masar 45 tahun yang lalu sudah ada belum? Sudah ada sebetulnya. Materialnya sudah ada, bahan baku sudah ada. Jangan dibilang nggak ada. Ya. Saya pernah kasih tebak-tebakan, air di baskom. Apa namanya? Dijemur. 4 hari, lihat air itu berkurang apa tidak? Tidak berkurang. Berpindah tempat. Sebab alam Allah ciptakan itu lengkap, nggak kurang, nggak lebih, pas. Semua hanya berpindah tempat saja. Kita dulu nggak ada, materialnya ada, tapi di tempat lain. Setelah mati Allah lepas lagi, pisah lagi. Bisa jadi manusia ketika mati 10 tahun kemudian sudah berpindah tempat. Ada yang di dasar laut, ada yang di pucuk pohon, ada yang di tanah dan sebagainya. Dibawa oleh cacing, dibawa oleh burung dan sebagainya. Nanti setelah datang pada padang mahsyar hanya satu tiupan. Nabi Ibrahim diuji Allah tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Nabi Ibrahim nanya bukan karena nggak yakin, pingin lebih real, lebih jelas. Maka kata Allah apa? Ambil 4 burung, bunuh cincang-cincang, aduk-aduk, bagi 4 lagi, taruh masing-masingnya di 4 penjuru bukit. Ya, di Jakarta ada gunung Sahari itu. Di Gunung Salak, Gunung Gede, Pangrango, udah. Pas sampai di situ, Nabi Ibrahim kembali ke tempat, hanya 1 siulan datang tuh burung kembali. Cep 4 datang di hadapan beliau, tanpa berkurang sedikit pun. Nggak ada bekas jahitan, nggak ada bekas luka, nggak ada bekas darah, lengkap dengan bulu-bulu sekalian, begitu kan? Kisahnya ini ke Al-Quran, bukan mitos, bukan dongeng sebelum tidur. Ini Al-Quran yang membicarakan begitu. Seperti itulah kelak kita kalau dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Masya Allah. Nah kemudian sudah waktu. Hah? Oke, 5 menit lagi. Saya minum dulu, haus. Gitu jauh live ya. Masya Allah. Satu hal lagi, bukti kasih sayang Allah. Allah menciptakan otak kita tuh ada 2. Ini jelas. Satu yang namanya PBS, pikiran bawah sadar. Yang kedua pikiran sadar. Ada yang menolak, tapi real ada. Saya ambil contoh. Ketika anak dalam kandungan, Bu, ada ibu nggak? Apa saran dokter kepada ibu yang sedang mengandung? Jaga kesehatan, jangan stres, jangan sedih, jangan sengsara, apalagi jangan banyak berantem, rajin-rajinlah ibadah, baca Quran, sholat, sodakoh, apalagi. Kenapa begitu? Kata dokter bakal mempengaruhi janin. Ternyata janin itu aktif dalam perut, PBS-nya. Kalau ibu ketika hamil rajin baca Al-Quran, anaknya ketika lahir mesti sedang Quran. Kenapa? Diserap energinya, pengalaman hidupnya ketika ibunya beraktivitas. Dia ngerti. Ada hubungan batin di situ. Seorang ibu ketika hamil, hobinya dangdutan, goyang-goyang koplok. Ketika lahir anak, hobinya musik, pasti itu. Gak ada yang menolak itu, ada yang membantah. Aktif. Sudah pernah diadakan semacam eksperimen di Inggris. Satu, si ibu hobi baca ketika hamil. Sama-sama nih 2 orang nih. Yang satu hobi musik. Yang ibu baca sama sekali jangan diperdengarkan musik sama sekali. Yang hobi musik sama sekali harus musik tiap hari. Ini luar biasa. Sampai seperti itu eksperimennya. Pas lahir, ya lahir pas buka mata lihat buku, wah langsung sebingah tuh anak. Yang hobi baca, ya. Yang satunya yang
hobi denger musik, disuguhin dangdut, langsung goyang-goyang gitu. Waduh, langsung enjoy. Tapi anak satu pas denger musik, langsung nangis. Begitu. Karena PBS-nya aktif, diserap. Atau kayak kena. Nah, maka setelah lahir baru muncul pikiran yang satunya. Dan kadarnya itu jauh antara 88% PBS, 12% yang bukan PBS. Seperti hanya kita yang menggerakkan hidup kita, itu ada yang nuntun, ada yang bimbing, ada yang mengarahkan, itu PBS namanya. PBS itu adalah sesuatu yang kalau kita beraktivitas tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Ya. Itu PBS. Ya, contoh doang ya. Reaksikan satu kata, api. Nah, itu namanya PBS namanya. Lo harus mikir, api apa ya? Sebentar, api itu apa ya? Enggak mikir, enggak. Udah pasti. Ya, itu namanya PBS. Reaksinya itu PBS ya. Itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kelengkapan semua itu Allah anugerahkan kepada kita untuk menjadikan kita sebagai ummatan wasato. Wasato bukan hanya pertengahan, tapi adalah bagaimana kita mensikapi. Sebab Allah amanahkan kita hidup tuh terbatas sekali. Sangat. Kalaupun ditanya kita, akhi, ente mau usia berapa tahun di muka bumi ini? Pasti bingung jawabnya. Gak mungkin, saya pengen 1000 tahun. Gak mungkin, jangankan 1000. Baru 100 sudah kacau itu hidupnya. Mohon maaf ya. Bukan mencela orang tua, bukan. Artinya, sudah baru 100 tahun aja udah kelihatan perubahan fisik yang luar biasa. Kasihan malah kadang-kadang ya. Bahkan ada di sebuah desa itu ada orang yang udah tua, sudah mengharapkan kematian. Tapi nggak mati-mati. Ditanya sama wartawan, ibu yang pengen ibu serang apa? Saya pengen mati. Astagfirullahaladzim. Karena sudah bosan, sudah nggak bisa bergerak lagi, masya Allah. Mudah-mudahan kita ada doanya ya. Allahumma inni a'udzubika min an arudda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku dikembalikan kepada usia pikun. Itu ada doanya. Dan satu hal terakhir nih. Tips dari saya, bagaimana kita menghadapi usia supaya jangan sampai pikun, tetap seger sampai menghadap Allah. Rajinlah baca Al-Quran. Itu mujizatnya Quran luar biasa itu. Ya, sampai di Belanda diadakan survei, orang kafir nyurvei Al-Quran, coba. Ternyata luar biasa. Ajaibnya Quran, huruf hijaiyah itu bisa mensupport segala macam kesehatan dalam tubuh kita sehingga bisa mengekang atau melawan usia pikun dalam diri setiap manusia. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menjadikan Al-Quran bacaan kita sehari-harinya. Amin. Demikian para hamba Allah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bahasan kajian kita pada malam hari ini, nasihat dari Allah dan Rasulnya. Saya cuma pelantara ya. Qul indolatu fa innama adillu ala nafsi. Katakan olehmu, kalau aku salah, kesalahanku buatku. Wa ini tadaitu fa bima yuhiya rabbi. Kalau aku benar, maka itulah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Innahu samiun qarib. Allah Maha mendengar, Maha dekat. Demikian walafumikum wastaghfirullah li walakum walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.